Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas B analisis data ingin mempresentasikan bagaimana cara menganalisis data, mulai dari mencari data hingga mengelola data. Oke, yang pertama, kita bisa ke salah satu website yaitu Kaggle, ya. Nah, karena yang akan kita analisis itu contohnya adalah data tentang perekonomian di Timur Tengah yang sedang panas sekarang, kita cari aja Middle East. Middle East. Oke. Pada bagian ini pilih dataset. Oke. Nah, kita pilih bagian ini ya, Middle East Economy dan Oil Price. Kita pilih ini. Nah, sebenarnya Kaggle ini merupakan salah satu penyalur data ya, bukan sumber data. Nah, untuk kalian bisa mengecek dari mana orang ini mendapatkan datanya, kita bisa cek di bagian data card. Lalu pada bagian bawah itu ada dataset. Nah, di key feature ini itu berisi tentang variabel-variabel apa aja yang terdapat di dalam dataset ini. Nah, biasanya itu di bawah ini tuh ada source-nya yang ditulis oleh penulis. Itu source-nya ini dari World Bank Open Data, Economic Indicators, dan Historical Brent Crude Oil Price. Sumbernya. Nah, untuk downloadnya, kita bisa lihat bagian sini nih, bagian download sini. Kita lihat dulu. Nah, kita tinggal download aja ya. Nanti dia bentuknya itu sebagai Excel formatnya. Karena saya sudah ada, saya tidak akan download, harus save aja. Nanti bentukannya seperti ini. Dia bentukannya data panel ya. Data panel dari berbagai negara di Timur Tengah seperti Bahrain, lalu ada Mesir, Iran, dan Jordan, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa juga ubah menjadi time series. Kita pilih Iran sebagai subjeknya atau sebagai cross section 3 atau 5 negara. Nah, karena kami akan memilih data panel itu berisi 5 negara, saya sudah pindahkan di sini. Ini data UTS fix. Nah, kami memilih 5 subjek, yaitu Bahrain, Mesir, Egypt, Iran, Jordan, dan Kuwait. Untuk variabel yang kami pilih yaitu ada variabel ekspor, FDI, GDP current USD, GDP per kapita, nominal import, dan inflasi. Nah, untuk analis datanya, kita masuk aja ke Stata. Masuk ke Stata, lalu kita tunggu sebentar. Pada bagian Stata, sebenarnya kita bisa langsung memilih untuk pada file import. Namun karena di sini ada banyak variabel di dataset ini dan kami tidak ingin menambahkan semuanya, kita copy aja. Karena saya sudah memilih beberapa yang kami pilih dan kami tidak ingin masukkan. Ctrl A, Ctrl C, lalu masuk ke Stata. Pada bagian data ini, data editor, kita masukkan sini ke Ctrl V sebagai variable names per scope. Ya. Seperti kita lihat bahwa dataset ini tidak berwarna merah karena dataset ini berisi koma ya, di mana Stata sendiri itu mendefinisikan jutaan itu sebagai titik bukan koma. Jadi koma ini didefinisikan sebagai string bukan numerik. Cara mengatasinya yaitu kita ketik saja dstring itu kita coba dulu ya, kita lihat dulu apa saja yang berwarna merah. Itu ada ekspor, import FDI, current USD, hampir semuanya ya, kecuali GDP per kapita. Oke. Ekspor, FDI, GDP current USD, GDP per kapita tidak, nominal import, inflasi. Koma, replace, ignore, kita ingin skip koma, borong. Nah, seperti kita lihat bahwa ada beberapa variabel yang tidak diubah atau tidak bisa diubah karena adanya tidak spesifik atau data berbeda. Contohnya kita lihat di sini ada FDI ya, FDI dan inflasi. Untuk FDI sendiri kita bisa lihat dari datanya itu
ada minus. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dari data dari World Bank atau IMF itu sendiri itu apabila ada minus, mereka itu cenderung untuk menggunakan tanda kurung bukan tanda minus. Karena itu kita harus mengubah tanda kurung ini menjadi tanda minus. Cara gimana? Caranya adalah untuk pendekatan ini memiliki pendekatan yang berbeda. Yaitu kita tulis di sini replace nama variabelnya FDI sama dengan sub instr sub inter juga kurung nama variabelnya lalu koma tanda petik dua tanda di sini kita ingin merubah tanda kurung depan menjadi minus dan lakukan ke semua titik. Jadi gitu ya interpretasinya. Kita enter. Kita lihat di sini ada 7 perubahan, yaitu tanda kurung depan menjadi tanda minus. Kita jangan lupa ada tanda kurung belakang ya. Jadi yang belakang ini kita bisa ganti tanda kurung belakang dan minus ini kita hapus saja. Jadi tidak ada nol. Kita enter. Seperti kita lihat lagi di dataset data editor. Yang minus tadi, nah oke, jadi minus kan. Kita ubah ke numerik lagi. Sama seperti tadi, string di replace ignore nggak kurung tanda petik lu enter. Oke, data variable nominal foreign direct investment sudah berhasil menjadi numerik. Nah, untuk data inflasi sendiri karena dia itu ada spesifik yaitu bentuk persen, kita cukup untuk mengganti persenan saja dalam spesifikasinya. Kita ganti variabel ini juga. Pencet ini. Nah, oke. Ini kita ganti persen. Oke, enter. Oke, data inflasi customer price sudah menjadi double atau data numerik. Berikutnya kita akan merubah atau mengencode data dari country ini agar bisa kita jadikan sebagai subjek nanti. Caranya adalah dengan encode, yaitu negaranya, lalu koma, gen, buat data baru. Ini namanya bebas ya, kalian bisa menentukan variabel apa aja. Cuman kalau dari kami sendiri yaitu negara SID. Terkurung. Jadi ya ada negara odd. Enggak lah. Oke, di dataset kita cek dulu. Nah, di sini ada negara ya yang sudah berwarna biru. Itu nanti bisa digunakan sebagai subjek penelitian kita. Lalu kita masuk ke kita akan membangun mengukur jadi data ini menjadi data set tahunan. Karena ini datanya berbentuk data panel, maka kita pakai XTset. XTset negara ID ini negara ID file negara ID, koma yearly kata kita butuh tahunan. Oke, sudah ada ya. Jadi negara data tahun 2000 hingga tahun 2024. Untuk berikutnya data set sudah siap. Berikutnya adalah giliran masuk. Silakan. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan perintah summarize. Tolong, Mas Elwas. Nah, jadi perintah summarize ini digunakan untuk mendapatkan statistik deskriptif dasar bagi setiap variabel. Nah, data itu diperlakukan sebagai data gabungan tanpa membedakan variasi antar negara ataupun waktu. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa gambaran umum nilai PDB, ekspor, dan impor, serta penyebaran data selama periode pengamatan, informasi ini menjadi dasar pemahaman skala dan rentang variabel sebelum masuk ke analisis panel yang lebih spesifik. Lalu langkah selanjutnya kita akan masuk ke perintah xtsum dengan mengetik xtsum dengan memasukkan semua variabelnya. Nah, untuk langkah perintah xtsum ini itu adalah melihat bagaimana unit negara dan dimensi waktu antar tahun. Jadi perintah ini memecah statistik menjadi 3 bagian, yaitu overall, between, dan within. Overall merangkum seluruh observasi, between menggambarkan perbedaan rata-rata antar negara, within menggambarkan variasi di dalam suatu negara dari waktu ke waktu.
Variabel PDB dalam dolar Amerika menunjukkan rata-rata keseluruhan sekitar 158 miliar dolar dengan simpanan baku 159 miliar dolar. Nilai minimum PDB adalah 8,46 miliar dolar dan nilai maksimum mencapai 644 miliar dolar. Komponen variasi dalam negara atau within menunjukkan simpanan baku 88,6 miliar dolar. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan ekonomi antar negara sangat besar, namun dinamika ekonomi di dalam tiap negara juga tetap kuat. Variabel ekspor juga memiliki rata-rata keseluruhan sebesar 47,3 miliar dolar dengan simpanan baku 37 miliar dolar. Komponen between menunjukkan adanya perbedaan level perdagangan antar negara. Komponen within menunjukkan bahwa nilai ekspor dan impor setiap negara berubah secara berarti setiap tahunnya. Berarti dinamika perdagangan ini terlihat jelas lebih baik dalam perbandingan antar negara maupun dalam perkembangan waktu 1 tahun. Output X-TESA menunjukkan nilai N besar sebesar 125 yang menunjukkan total jumlah observasi, nilai N kecil sebesar 5 menunjukkan jumlah unit negara yang diteliti, dan nilai T besar menunjukkan 25 yang berarti jumlah tahun pengamatan untuk setiap negara. Data pada ini bersifat seimbang atau strongly balanced karena setiap negara memiliki jumlah tahun pengamatan yang sama. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raihan Dika. Oke, berikutnya kita akan masuk ke grafik. Di grafik yang pertama ini, kita mau lihat tren GDP dari 5 negara ini. Jadi komennya ST line. Nah, karena kita pengen milih GDP, kita milihnya GDP current USD. Koma, habis itu overlay title. Nah, di sini buka kurung, habis itu tanda petik. Di sini itu ngasih nama, kasih judul buat grafik kita nanti. Dan ini sebenarnya bebas, tapi kalau saya ngasihnya GDP per negara. Habis itu tanda petik lagi, tutup kurung. Enter. Nah, ini buat grafiknya. Kalau dari grafik bisa dilihat kalau Iran itu mendominasi dengan GDP paling tinggi di antara 5 negara. Tapi dia itu polanya itu fluktuatif, mengalami lonjakan tajam pada sekitar tahun 2011-2012, habis itu turun drastis, lalu naik lagi di tahun-tahun terakhir. Negara berikutnya itu Egypt, yang dimana dia menunjukin tren pertumbuhan yang lebih stabil dan konsisten. Bahkan dia terus naik hingga melampaui Kuwait di akhir periodenya. Negara berikutnya itu ada Bahrain dan Jordan yang memiliki GDP yang relatif kecil dan tidak banyak berubah. Sedangkan yang terakhir itu Kuwait, yang dimana mempunyai tren yang cukup stabil meskipun mengalami beberapa keturunan di periode-periode tertentu. Berikutnya, habis grafik kita akan masuk ke histogram. Di sini kita mau lihat distribusi GDP. Jadi komennya histogram, lalu variabelnya GDP current USD, habis itu koma, lalu normal, sisanya title, sama kayak tadi, bebas mau judulnya apa, cuman saya judulnya distribusi GDP. Enter. Nah, dari grafik ini bisa dilihat kalau distribusi GDP-nya ini tuh nggak normal. Bentuknya itu condong atau landai ke kanan. Yang artinya itu sebagian besar negara memiliki GDP yang relatif rendah.
Sementara yang GDP-nya tinggi itu relatif hanya sedikit. Itu buat histogramnya. Berikutnya kita masuk ke scatter plot. Nah, di scatter plot ini kita mau lihat hubungan antara GDP dan ekspor. Jadi di sini kalian bisa ke grafik, pilih two way. Nah, lalu pilih yang plots, habis itu pilih create. Nah, untuk variabelnya kita pilih GDP current USD dan X variabelnya nominal export by GDP. Di accept, habis itu oke. Nah, ini buat scatter plotnya. Dari sini tuh bisa dilihat kalau polanya itu positif, yang dimana semakin tinggi nilai ekspor suatu negara, semakin tinggi pula GDP dari negaranya. Titiknya itu cenderung bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang nandain hubungan linear yang positif. Tapi di sini juga ada beberapa titik yang menyebar, terutama di bagian kanan atas yang kemungkinan berasal dari Iran sama Kuwait pada tahun-tahun tertentunya mereka. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Willy. Oke, lalu di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama kita akan melakukan uji korelasi. Boleh minta tolong untuk konsul. Kita di sini akan menggunakan pairwise correlation atau bisa disebut dengan PWCOR. Nah, fungsi pairwise correlation ini adalah untuk melihat hubungan awal antara variabel secara berpasangan. Nah, kalau di sini tuh kita bisa lihat ya antara korelasi dari GDP dan impor sangat kuat. Dan ini di sini tuh angkanya sampai 0,96. Nah, angka yang tinggi ini tuh bisa menjadi peringatan awal buat kita buat tahu ini tuh ada masalah multi call. Lalu di sini kita akan melakukan comment fifth. Nah, sebelum fifth kita harus regress dulu. Nah, di sini tuh kita melakukan common fifth atau variance inflation factor. Nah, gunanya itu adalah untuk mengukur seberapa besar kenaikan varian akibat hubungan antar variabel independen. Nah, kalau di sini kita lihat nilai fifth-nya tuh tiap variabel tuh nggak ada yang nyampe 10 dan mediana tuh di bawah dan mediana itu 4,58. Yang di situ artinya kita tuh nggak ada masalah multi call. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Randy. Ya, untuk selanjutnya kita akan menentukan terkait kira-kira model apa yang tepat untuk data kita kali ini. Kita akan coba ada dua model, yang pertama dari random effect dan juga diffuse effect. Mungkin yang pertama kita bisa dari random effect-nya dulu. Boleh Mas Elwas di extract lalu di input variabel-variabel yang kita perlukan. Ya, kita bisa lihat di sini ya bahwa nilai dari probabilitasnya itu ada di angka 0, yang mana ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam modelnya ini berpengaruh signifikan, khususnya terhadap GDP current USD. Lalu selanjutnya ada juga kita lihat dari nilai nominal ekspor, nominal impor, dan juga GDP per kapitanya ini ada di angka kurang dari 0,05. Mana artinya ketiga variabel tadi ini berpengaruh nyata terhadap PDB. Lalu untuk nominal FDI dan juga ada inflation consumer price ini mempunyai nilai yang P-nya lebih dari 0,05, yang mana bisa kita katakan bahwa model ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap model random effect ini. Lalu ada nilai R-nya,
R square-nya ini ada di 0,94, yang mana ini bisa dikatakan cukup tinggi karena hampir 94,14%-nya modelnya ini menjelaskan terkait dengan variasi datanya. Lalu nilai RAO-nya di bagian bawah itu ada angka 0, yang mana ini mengindikasikan bahwa perbedaan antar unitnya ini dari setiap negara tidak memberikan kontribusi variasinya pada error, sehingga hasil random effect ini bisa kita bilang mirip dengan model LS biasa. Nah, kita nanti akan bandingkan juga dengan model fixed effect, tapi sebelum itu akan dilanjutkan dulu oleh teman saya Willy untuk robustnya. Oke, lalu di sini kita akan melakukan uji heterokerastisitas. Komennya itu adalah X-test 3. Untuk masalah boleh di-input. Tapi sebelum itu kita harus install dulu. Lalu kita akan melakukan X-test 3. Di sini kita akan melakukan X-direct fixed effect. Lalu kita akan X-test 3. Nah, di sini sebenarnya menunjukkan hasilnya itu 0. Atau sebenarnya data kita terkena heterokerastisitas. Nah, tapi sebenarnya ini termasuk normal. Kenapa? Karena data ini tuh kita menggunakan bentuk data panel. Dan hampir semua data panel itu memang pasti adalah masalah heterokerastisitas. Jadi untuk menanggulangi masalah ini, kita dapat menggunakan regresi robust atau model robust. Nah, fungsi robust. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi robust? Robust ini tuh bukan buat menghilangkan hetero pada data ini, tapi untuk membentengi hasil regresi kita supaya data kita tetap valid meskipun tetap heteroskedasitas itu ada. Jadi setelah robustnya ini kita enter, kita cukup fokus pada signifikasi variabel di tabel utama kita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Randy. Ya, selanjutnya kita akan untuk membandingkan dari model yang kira-kira mana yang lebih akurat antara random effect dan fixed effect, kita bisa masukkan komennya dulu, masukkan extract, lalu variabel yang diperlukan, koma, FX. Ya, ini bisa kita lihat bahwa dari model FA ini kita gunakan untuk menangkap heterogenitas antar negara, yang mana sehingga perbedaan karakteristiknya ini tidak terlalu teramati dari beberapa negara, karena kita lihat di sini ada nilai R square-nya ini ada di angka 0,08372, atau secara persentase ini ada di angka 83,72, yang mana variasi GDP dalam masing-masing negara ini dapat dijelaskan mampu untuk menjadi variabel independen dalam model, yang berarti model ini memiliki daya jelas yang cukup kuat. Selain itu, uji simultan juga menunjukkan bahwa probabilitas ini ada di angka 0, sehingga seluruh variabel independen ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP. Lalu kita lihat di sini terkait dengan variabel nominal ekspor dan juga impornya. Di angka tersebut ini kita bisa katakan bahwa ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP dengan tingkat signifikasinya ada di angka 1%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas perdagangan internasional dari negara-negara yang ada Timur Tengah, baik ekspor maupun impornya, ini cenderung meningkat secara output ekonomi. Lalu di GDP per kapita current-nya, ini berpengaruh negatif dan signifikan karena ada di angka P-value-nya itu 0,015. Ya, 0,015, yang mana indikasinya dari hal ini adalah kemungkinan efek konvergensi atau perbedaan struktur ekonomi antar negara dalam sampelnya. Di sisi lain, di nominal FDI dan inflasi consumer price, pada angka tersebut ini tidak signifikan, sehingga tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap GDP dalam model ini. Nah, lalu kita bergeser ke bawah di nilai RHO-nya, ini ada di angka 0,278,
sekitar di 27,8% variasi error ini disebabkan oleh perbedaan individu dari beberapa negara, sehingga penggunaan model fixed effect ini bisa dikatakan cukup relevan untuk metode perhitungan data kali ini. Tapi untuk membuktikan secara lebih akurat, mungkin bisa kita coba dengan uji Hausman. Mungkin boleh Alas tolong dimasukin komennya. Hausman fixed random. Oh sorry, atasnya bisa di estimate store random dulu, bisa Mas? Ya, terus estimates. Boleh prom yang tadi SE-nya dulu, yang SE-nya. Sorry, yang random effect-nya yang paling pertama. Extract pertama yang tanpa FE. Yang ya tanpa FE boleh. Lalu dimasukin dulu estimate store fixed. Estimate. Estimated Sorry. Ya, kemudian yang extract FE-nya boleh diinput. Input lagi. Ya, lalu estimate store random. Ya, ini sebelum lanjut ke uji Hausman, jadi sedikit throwback dulu. Jadi untuk menentukan dari si uji Hausman ini kita harus menyimpan dulu dari hasil si random effect-nya dan juga si fixed effect-nya dengan komen tadi estimate store random dan juga random effect sebelumnya, agar nanti bisa terbaca di statanya, lalu baru kita bisa melakukan uji Hausman. Boleh dilanjutkan dengan uji Hausman-nya? Hausman fixed random. Hausman fixed random. Standar. Ya, di sini kita bisa lihat untuk kembali mempertegas kembali bahwa fixed effect bisa menjadi salah satu model yang memang kita gunakan, karena di sini terlihat jelas bahwa probabilitas dari nilai CHI-nya ini ada di angka 0, yang mana jika ada di kurang dari 0,05, ini bisa dikatakan fixed effect bisa menjadi salah satu model yang kuat, karena model FE ini dibandingkan dengan model lainnya, secara keseluruhan dengan hasil tersebut, ini kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa model fixed effect ini digunakan sudah tepat dalam mengestimasi hubungan antar variabel dalam data panel ini. Hal ini dibuktikan dengan uji Hausman yang telah kita lakukan, nilainya ini ada di bawah 0,05, sehingga fixed effect bisa digunakan untuk perhitungan model ini. Mungkin itu untuk bagian uji Hausman. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk daftar kelompok kami ada saya sendiri yaitu Elos Prasetyo, ada teman saya Randy Fauzan, ada Willy Raya Simanjuntak, ada Raihan Dika Hasan, dan ada teman kita Anugrah Putra Prasetyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman?